Pagi saudara-saudara sekalian, kita berjumpa kembali di pagi hari ini, Jumat 3 Juni 2021. Kita akan kembali memulai renungan pagi kita kali ini bertajuk Allah Penolong. Teks bacaan diambil dari kitab Nabi Yesaya 41, Yesaya 41 ayat 14, terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia, demikian bunyinya. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ular Israel. Saya ulangi, janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kuasa Allah Israel. Itu adalah bunyi dari Yesaya 41 ayat 14. Saudara-saudara, setiap orang punya rasa takut yang dimiliki masing-masing. Saya juga punya rasa takut, demikian juga saudara-saudara. Bahkan orang yang tingkat percayanya amat tinggi, pasti juga ada rasa takut. Seperti misalnya takut popularitasnya rendah, takut gagal dalam ujian, takut rugi dalam berdagang, dan lain-lain. Menurut ilmu psikologi, ada fobia dalam diri setiap orang. Fobia orang yang takut dalam kegelapan, takut akan ketinggian suatu tempat, dan lain sebagainya. Termasuk takut dalam suasana gelap, ruangan tertutup. Setiap orang mengalaminya, namun setiap orang berbeda-beda cara mengatasi rasa takut. Orang percaya tidak mengandalkan kekuatannya mengatasi ketakutan, tetapi percaya ada Tuhan yang memberi jalan keluar, penolong atas pergumulan yang dihadapinya. Nah, kembali ke dalam Yesaya 41 ini, isinya adalah tentang peneguhan, penopangan Tuhan terhadap umat Israel dalam pembuangan. Tuhan Allah Israel menyatakan dirinya sebagai penebus, penolong dari pembuangan di Babel. Apa yang mereka alami di pembuangan amat sangat pahit. Mereka sulit menerima keadaan di saat pembuangan. Apa yang mereka banggakan? Status umat pilihan, umat perjanjian, umat yang diberikan Tuhan menjadi tawanan dan budak. Tidak seperti yang diceritakan sebagai umat yang diberkati Tuhan. Mereka sekarang menjadi tawanan dan budak di negeri asing. Segala predikat tentang umat Allah, umat yang diberkati Tuhan, selama ini terngiang dalam kehidupan mereka menjadi hancur. Hancur sudah dan tak berujung atau berbekas. Yerusalem yang megah, bait suci yang dikuduskan, kini kosong. Rata, tak ada bebatuan yang bertindih satu dengan yang lain. Hampa, kosong. Tak tahu apa yang harus mereka perbuat. Dalam kekosongan dan kehampaan itulah Yesaya menguatkan dan memelihara providensia Dei, memelihara umat Allah agar jangan takut.
Itu sebabnya ayat 14 dari Yesaya 41 berisi, janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Istilah sebutan cacing Yakub adalah istilah yang amat rendah bagi orang Israel, bagi umat pilihan Tuhan, yang terpukul habis. Dan istilah ini yang dipakai untuk menggambarkan kematian, mayat yang membusuk diselimuti oleh cacing. Kita bisa bandingkan tulisan Ayub 25 ayat 6 dan Mazmur 22 ayat 7. Bahwa dalam ketidakberartian, kehampaan kosong, tiada harapan, dan tinggal menunggu waktu kematian. Itulah makanya Yesaya menuliskan pasal 41 ini. Bahwa ada Tuhan yang memberi motivasi supaya umat tidak berputus asa. Supaya umat tidak takut. Bahkan Tuhan sendiri yang mengasah dan menjadikan mereka sebagai alat pertanian yang menghasilkan kesuburan. Itu bisa dilanjutkan dalam bacaan di Yesaya 41 ayat 15. Saudara-saudara, kembali ke istilah cacing Yakub. Disebutkan di situ nama Yakub mengingatkan bahwa Allah pernah berjanji kepada Yakub untuk diberkati Tuhan seluruh keturunannya. Mulai sejak leluhur Yakub, yaitu Abraham, Ishak. Kata Yakub atau arti Yakub yang adalah penipu mengandalkan akal dan pikiran. Namun sebelum menyeberangi sungai Yabok, nama Yakub sudah diubah menjadi Israel. Kita bisa lihat di bacaan kita di Kejadian 32 ayat 28 dan seterusnya, 26, 27, 28 dan seterusnya. Saudara-saudara, umat atau mereka adalah umat perjanjian dari sejak leluhur mereka Abraham, Ishak, dan Yakub, serta umat Allah yang ditetapkan menjadi bangsa yang kuat, yang besar. Saudara-saudara, jangan takut, Tuhanlah penolong. Saudara-saudara perlu ketahui bahwa pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Tuhan menolong umatnya sejak Allah mengikat perjanjian kepada Abraham, Ishak, dan Yakub hingga selama-lamanya. Dan pertolongan Tuhan juga tidak akan meninggalkan kita, orang percaya. Janganlah takut, akulah penebusmu. Dikatakan di sini bahwa bangsa Israel yang telah ditawan di Babilonia, mereka umat tahanan dan bukan orang merdeka. Sebagai tawanan mereka harus ditebus agar terbebas dari tawanan. Allah sendirilah yang menebus mereka dari pembuangan dan mengantarkan mereka kepada bangsa yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, saudara-saudaraku sekalian, nas firman Tuhan di renungan hari Jumat pagi ini menjadi inspirasi, sumber kekuatan buat kita dalam segala kehampaan, ketidakberdayaan, kekosongan kita menghadapi masalah. Saya dan saudara diingatkan, jangan takut. Kita adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Tuhan telah berjanji dan mengikat perjanjiannya melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Karena itu,
singkat pesannya. Percayalah kepada Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan dan Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan menolong dan menebus kita di setiap pergumulan hidup kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Roh Kudus akan menolong menguatkan saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami naikkan syukur kami Tuhan. Di pagi hari ini, di hari Jumat. Biarlah kegiatan, aktivitas, pekerjaan, dan sekolah putra-putri kami Tuhan. Menjadi kesempatan kami untuk kami tidak takut karena ada Tuhan yang menolong dan memberkati kami. Tuntun perjalanan hidup kami dari pagi hingga malam kami Tuhan. Bersama Roh Kudus yang menyertai hidup kami pada zaman hari ini. Dalam nama Yesus kami naikkan syukur kami Tuhan. Haleluya. Amin. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku.